Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam rangka acara keynote speech Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025. Hadirin, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari sejenak kita doa bersama. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Arif Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang melimpah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, di tempat yang mulia ini kami berhimpun, menyatukan tekad dan langkah untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik, lebih maju dan lebih berkeadilan melalui infrastruktur yang berkelanjutan. Berkahilah pertemuan kami ini ya Allah, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua, para pemimpin, perencana, pelaksana dan mitra pembangunan. Ya Allah, bukakanlah jalan kemudahan bagi segala upaya kami dalam membangun negeri tercinta ini. Jauhkan kami dari perpecahan dan dari niat yang hanya mementingkan diri sendiri. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat kolaborasi, kejujuran, dan keikhlasan untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga besar dalam manfaat. Jadikan infrastruktur yang kami bangun sebagai jembatan menuju kesejahteraan rakyat Indonesia, penghubung antar wilayah dan pemersatu seluruh elemen bangsa. Berikanlah keberkahan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, dan lindungilah negeri kami dari bencana dan kemudaratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, selanjutnya mari kita simak laporan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, cintai, dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Kami semua mendoakan semoga Bapak senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan untuk terus memimpin Indonesia menuju kemakmuran dan kejayaan di masa depan. Yang saya hormati dan muliakan pula para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir bersama kita Ketua DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Ketua MPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid, dan tentunya yang kami cintai dan muliakan, para Menteri Koordinator, para Menteri pada Kabinet Merah Putih, terutama izinkan saya Bapak Presiden secara khusus memberikan apresiasi kepada para Menteri yang telah berkenan hadir untuk menjadi pembicara dalam berbagai sesi selama 2 hari ini. Yang pertama adalah Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, Menteri Pariwisata, Menteri Ekonomi Kreatif, dan tentunya last but not least, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Panjaitan. Yang juga saya hormati dan muliakan para kepala badan, para wakil menteri, secara khusus para wakil menteri yang juga telah hadir sebagai pembicara, Wakil Menteri ATR dan BPN, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Sekretaris Kabinet, para duta besar negara-negara sahabat yang mulia, hadir pula para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, development partners, business leaders, Bapak Ibu yang berbahagia. Dengan penuh hormat, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan International Conference on Infrastructure, ICI 2025 ini, yang terselenggara atas arahan langsung dari Bapak Presiden pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Turki Bapak Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 13 Februari 2025 di Istana Bogor. Kami tentunya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas visi dan arahan Bapak Presiden yang telah menjadi kompas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur secara nasional. Di tengah kepastian, saya ulangi, di tengah ketidakpastian global, arah pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi bukti bahwa kita mampu merespons dengan solusi, bukan hanya dengan retorika. Hari ini dunia tidak hanya melihat
Indonesia, tetapi juga menghormati arah kepemimpinan Bapak Presiden dalam menjawab tantangan global melalui infrastruktur yang berkelanjutan. Alhamdulillah kami laporkan Bapak Presiden, antusiasme luar biasa menyertai forum ini. Lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara hadir selama 2 hari, mulai kemarin hingga hari ini. Mereka bukan hanya menyaksikan konferensi, tetapi menyaksikan arah baru pembangunan Indonesia, sebuah arah yang dituntun oleh kepemimpinan yang kuat dan visi besar Presiden Republik Indonesia. Forum ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga sebagai aktor global yang disegani dalam isu pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada pelaksanaan ICI 2025 ini, kami mengangkat tema Sustainable Infrastructure for the Future, Innovation and Collaboration. Tema ini bukan hanya relevan, tetapi mencerminkan filosofi pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan juga keberlanjutan. Tema ini juga sejalan dan sejiwa dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya membangun secara masif, tetapi juga membangun dengan keberanian, akal sehat, dan juga arah strategis. Bapak Presiden, saya rasa kita semua sering mendengarkan, beliau mengingatkan kepada kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, bukan hanya secara teritorial, tetapi juga dalam pangan, air, dan energi. Dan arah itu tentunya kita harus wujudkan dalam kebijakan konkret infrastruktur nasional. Untuk itu, kami turunkan tema besar ini ke dalam 5 prioritas strategis infrastruktur nasional. Pertama, infrastructure for food and water security. Kita sedang merehabilitasi 2,5 juta hektar irigasi, membangun bendungan serbaguna dan memperkuat infrastruktur logistik, pertanian, serta cold storage, termasuk sistem penyediaan air minum. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada petani, nelayan, dan desa, karena kemandirian pangan adalah fondasi dari kedaulatan bangsa yang kita cintai ini. Pembangunan infrastruktur tidak lagi sekedar membangun fisik, tetapi membangun social justice dan kemandirian bangsa. Yang kedua, clean energy infrastructure. Melalui RUPTL 2025-2034 ditargetkan penambahan 69,5 gigawatt listrik dengan 76% berasal dari energi terbarukan dan storage. Surya, angin, hydro, panas bumi, dan juga waste to energy. Sejalan dengan target net zero emission 2060 dan menjawab lonjakan kebutuhan dari industri, kendaraan listrik, serta pusat data digital berbasis AI. Ketiga, seamless and equitable connectivity. Kita membangun koridor transportasi terpadu, jalan, pelabuhan, rel, dan bandara dengan prioritas wilayah timur Indonesia, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, termasuk Sulawesi dan Kalimantan. Konektivitas bukan hanya soal efisiensi logistik, termasuk menurunkan angka ICOR kita, tetapi juga memperkuat pertahanan teritorial, menghubungkan basis produksi pangan, pusat logistik nasional, dan jalur evakuasi bencana. Inilah esensi infrastruktur sebagai alat pertahanan negara. Kita juga mendorong konektivitas digital melalui perluasan broadband dan pusat data regional. Ini adalah infrastruktur utama di era digital saat ini dan ke depan. Yang keempat, livable and resilient cities. Lebih dari 70% rakyat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045. Karena itu, kita berinvestasi pada perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, serta pengendalian banjir dan pengelolaan sampah. Dengan semangat ekonomi sirkular, kami mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi pembangkit energi, bahan baku industri, dan sumber ekonomi masyarakat lokal. Tak hanya mengurangi beban lingkungan,
Ini juga membuka peluang investasi baru di sektor waste to energy dan daur ulang berskala industri. Dan yang kelima, kami laporkan adalah financing reform for sustainable infrastructure. Arahan Bapak Presiden jelas adalah menggeser paradigma pembangunan dari model yang terlalu birokratis menuju model kolaboratif, mengedepankan peran strategis swasta dan inovasi pembiayaan. Untuk itu kita mendorong skema KPBU, Green Bonds and Blended Finance, bukan hanya mencari dana, tetapi mengundang mitra-mitra strategis untuk membangun bersama. Implementasinya, kami akan kerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM, serta kementerian lainnya untuk membentuk semacam Project Facilitation Office sebagai pusat akselerasi investasi infrastruktur. Hal ini terinspirasi dari berbagai best practices di dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Australia. Adapun sebagai tindak lanjut dari ICI 2025 ini, kami meluncurkan Project Katalog 2025. Setidaknya ada sekitar 40-an proyek yang sedang ditawarkan, mencakup transportasi, energi, air, pengelolaan sampah, perumahan, dan kota cerdas. Kami tidak sekedar mengundang investasi, tapi mengundang kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Khusus pesisir utara Jawa, utamanya Jakarta. Sesuai arahan Bapak Presiden, pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall, Pantura Jawa, untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Bagi bangsa yang hidup di kepulauan, melindungi garis pantai adalah melindungi eksistensinya. Karena bagi kita, membangun peradaban manusia, saya ulangi, peradaban masa depan Indonesia juga berarti melindungi yang paling rentan dari bencana. Mengingat besarnya tugas ini, kami siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk kesuksesan bersama. Bapak Presiden yang kami hormati, ada yang membandingkan pembangunan infrastruktur masa lalu dan masa kini. Namun kami percaya, setiap masa punya tantangan dan pendekatannya sendiri. Bapak Presiden sering mengingatkan kita untuk senantiasa mengapresiasi setiap pondasi yang diletakkan, juga setiap progres yang telah dicapai oleh para pendahulu, pemimpin dan pemerintahan sebelum kita. Hari ini, bangsa ini bukan sekedar membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih strategis, lebih berdaulat, lebih berdampak, dan lebih berpihak pada masa depan. Inilah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jika dulu pembangunan didesain untuk mengakselerasi ekonomi, hari ini kita desain untuk keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran jangka panjang. Kita tidak sedang membangun untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan Indonesia Raya. Pembangunan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi perwujudan dari kedaulatan. Kami menyebutnya infrastruktur sebagai strategi negara. Maknanya, pembangunan hari ini tidak sekedar kelanjutan, melainkan kebangkitan. Dan rakyat Indonesia bisa melihat jelas, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita membangun dengan arah keberanian dan visi kebangsaan. Bapak Presiden telah memberi contoh bahwa pembangunan bukan monopoli pusat, bukan urusan elit, tetapi hak dan tugas bersama seluruh anak bangsa, termasuk para pemimpin dan segenap unsur pemerintahan daerah, pelaku dunia usaha, akademisi, media, civil society, dan berbagai stakeholders lainnya. Hari ini, kita tidak lagi merencanakan pembangunan seperti biasa. Dengan komando Bapak Presiden, kita dituntut bergerak cepat, berpikir besar, dan bertindak nyata. Karena kecepatan adalah bagian dari keadilan. Apa yang Bapak Presiden bangun saat ini adalah pondasi sejarah menuju Indonesia emas. Anak cucu kita akan mengingat masa ini. Saat bangsa ini bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Untuk itu, kami siap menjalankan segala mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pembangunan yang terfragmentasi. Semua harus terkoneksi, terintegrasi, dan saling menguatkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati,
kami mohon arahan dari Bapak Presiden, Presidential Keynote Speech, yang mudah-mudahan semangat forum ini menjadi bagian dari kerja besar membangun Indonesia. Bukan hanya untuk zaman kita, tapi untuk sejarah bangsa ini di masa depan. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional. Kolaborasi dan sinergi terus diperkuat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan zaman. Berikut ini, mari kita simak tayangan video Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Indonesia, a nation of over 17,000 islands, stretching across 3 time zones. Home to more than 280 million people, the 4th largest population on Earth. A land of extraordinary diversity, vast potential, and bold ambition, but also a nation facing extraordinary challenges. With 60% of our population living in urban areas, we grapple with rising congestion, worsening pollution, and increasing demands for public services. And yet, our path forward is clear. We have to keep building infrastructure. Infrastructure that delivers real impact. Infrastructure that is resilient, inclusive, and ready for the future. We are building not only roads and bridges, but pathways to opportunity. We are opening ports and airports, not only for trade, but for shared prosperity. We are strengthening our food, energy, and water security, not just for today, but for generations to come. We are planning cities where every child can learn, every family has a home, and every citizen has a future, where opportunity doesn't depend on status, but is shared by all. As we are facing a climate crisis, waiting is not an option. We need to be acting with foresight, with innovation, with purpose. We need to be building climate resilience into the very foundation of our development. Hadir Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra, Menko Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Hadir juga di sini para duta besar negara sahabat. Hadir 28 duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat. I welcome you, distinguished ambassadors, ministers, and representatives of friendly countries. Para gubernur, bupati, wali kota yang hadir, yang saya minta maaf tidak saya sebut satu persatu. Ini ada berapa ratus ini? Tapi saya sambut para gubernur, bupati, wali kota yang berkenan hadir. Terima kasih.
Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kondisi bangsa yang damai dan sejuk, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sekalian. Sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, Menko Infrastruktur yang saya hormati, terima kasih atas undangan ini dan terima kasih atas penyelenggaraan dan pengaturan yang baik dan tertib. Juga terima kasih atas sambutan Saudara Menko, karena memang sudah lengkap sebetulnya, tidak perlu panjang lebar keynote address saya. Sudah lengkap kan yang beliau sampaikan. Tapi saya senang karena berarti saya tidak salah pilih Menko Infrastruktur. Salah satu kunci kepimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Itu yang saya belajar. Sama dengan kalau kita mau bikin tim sepak bola, pilih yang terbaik yang ada, ya kan? Kalau memang belum berhasil, minimal kita berusaha, kan begitu. Jadi, kenapa saya sebut ini? Karena saya terus terang saja memberi pengarahan itu tidak terlalu sering, memberi petunjuk tidak terlalu sering, dan tidak terlalu lama. Saya memberi petunjuk kepada Saudara Yudhoyono ini, Saudara AHY, tidak sering dan tidak panjang lebar. Saya sampaikan ini intinya beliau bisa nangkap, dan saudara-saudara tadi ini yang beliau sampaikan inilah sebenarnya yang sedang kita kerjakan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akui masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan. Kita akui bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan perkembangan yang begitu dahsyat di dunia sekarang ini. Tapi kita bertekad bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Karena kehendak kita jelas, kehendak kita kuat, pemahaman kita terhadap keadaan juga jelas. Nah, sekarang tinggal mempersatukan kehendak tersebut, mempersatukan kolaborasi, dan bekerja dengan semangat, bekerja dengan optimisme, bekerja dengan kehendak yang kuat. Saudara-saudara sekalian, masalah yang kita hadapi dalam pembangunan suatu bangsa, masalahnya adalah masalah yang sudah dialami oleh berapa puluh bahkan ratusan negara-negara lain. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kita bahwa keberhasilan suatu bangsa itu ada unsur-unsurnya, ada elemen-elemennya.
tentunya harus ada sistem politik, sistem kenegaraan yang berfungsi. Sistem kenegaraan itu menyangkut sistem hukum yang berkeadilan, yang berfungsi. Kemudian dengan sistem tersebut terpilihlah unsur-unsur pimpinan. Pimpinan di bidang eksekutif, di bidang yudikatif, dan di bidang legislatif. Kita sekarang sedang berbicara masalah tugas kita sebagai eksekutif. Baru saja tadi pagi saya berurusan dengan yudikatif. Dan legislatif terus-menerus mengawasi kita dan menopang kebutuhan-kebutuhan anggaran kita. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Kemudian, setelah kita menghadapi dan mengalami dan setelah kita mengidentifikasi masalah-masalah pokok bangsa, kita datang dengan solusi-solusi. Kita tidak takut dengan hambatan, kita tidak takut dengan kesulitan, tidak takut dengan ancaman. Kita akan hadapi kesulitan tersebut. Kita akan hadapi dengan cepat dan kita akan cari solusi dengan cepat dan kita akan kerjakan. Saudara-saudara sekalian, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Ini krisis yang sudah diramalkan oleh PBB. Krisis dunia. Dunia sedang menghadapi krisis pangan. Ratusan juta rakyat bumi sedang mengalami kelaparan sekarang. Banyak negara yang susah menghasilkan pangan. Kita bersyukur diberi segala nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, air yang cukup, sumber daya di atas dan di dalam bumi, di laut dan di bawah laut. Segala kekayaan kita, sesuatu yang patut kita bersyukur. Sejak saya ambil alih pemerintahan, saya belajar, saya lihat angka-angka. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat dari luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita.
terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini, bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah-pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian, seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan saja peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Produksi per hektar pun sangat menggembirakan. Yang biasanya 3-4 ton gabah
per hektar, sekarang sudah 678 ton. Sangat luar biasa. Di beberapa tempat bukan saja 3 kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah 4 kali panen 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi dunia yang perlu kita banggakan. Dan kita akan terus. Bagaimana kita bisa mencapai prestasi ini dalam waktu dekat? Karena kita melakukan efisiensi. Kita melakukan deregulasi. Peraturan yang kita bikin sendiri yang menghambat diri kita sendiri. Birokrasi yang bertele-tele. Saudara-saudara, pupuk dari pabrik milik pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani, tadinya 145 peraturan, 145 regulasi. Harus tanda tangan menteri, untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen, dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, persetujuan camat, baru ke petani. Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, tidak ada. Produksi naik, saudara. Pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani. Saudara-saudara, ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian, baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui.
Seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat, tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros, tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya, PMN. PMN, apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik tadi apa itu, pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita mengundang, dan saudara-saudara, pemerintah Indonesia juga sekarang merasa kita lebih kuat. Dengan efisiensi yang kita lakukan di awal administrasi saya, di awal pemerintahan saya, dengan efisiensi yang kita lakukan, ternyata kita bisa menghemat banyak uang, cash, dan uang itulah sekarang kita pakai sebagai dana investasi kita. Sehingga kita sekarang berani, kalau kita undang kerjasama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang real. Saya kira itu akan memberi comfort kepada semua mitra-mitra dari luar negeri. Saudara-saudara sekalian, strategi besar kita demikian. Tadi sudah digarisbawahi beberapa elemen. Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan, adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno
perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, badan otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan, jadi kita lagi cari singkatan yang enak itu. Badan Otorita, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ. Kalau disingkat gimana itu? Iftitah gimana kalau singkatannya itu? Apa? Ya, dicarilah ya. Sangat penting ini. Tapi ini vital. Dan ini sesuatu mega project. Saya akan mulai, saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi kita harus mulai, dan kita akan mulai. $80 miliar khusus Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar. Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Enggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu, dan saya sudah kirim utusan, ya, tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan, dan kita terbuka. Perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Saya minta maaf kalau keynote saya tidak panjang. Saya kira saudara-saudara juga tidak mau kalau saya terlalu panjang bicara. Kan? Betul ya? Betul. Terserah. Saya datang sesuai permintaan audiens. Mau singkat atau panjang? Mau singkat atau panjang? Bohong gitu. Kalau politisi takut sama presiden, panjang Pak, panjang. Yang di belakang udah resah. Ya kan? Coba pakai kacamata saya mau lihat ini. Mana senyumnya yang politisi atau senyumnya yang... Kalau orang-orang eksekutif ya, orang pengusaha, orang itu maunya singkat.
Sudahlah Pak, jangan macam-macam. Kasih tahu kita mana, apa, bagaimana, berapa. Kan begitu kan? Kan begitu. Ya. Who, what, why, where, how much, and how much for me. Right? Yeah. No need to talk too much, talk too long. Saudara-saudara, karena ini sudah dibuat oleh staf saya. Kasihan kalau saya nggak pakai. Kita akan terapkan disiplin fiskal. Karena saya dilihatin oleh Menteri Keuangan terus. Ya. Kita akan sederhanakan perizinan dan proses pengadaan lahan. Sudah saya singgung. Kita akan perkuat kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta. Kita akan perkuat kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang memiliki Danantara, Sovereign Wealth Fund, di mana Danantara siap ikut infrastruktur, ikut investasi pada proyek infrastruktur. Demikian saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, kita berada di ambang transformasi besar, kita optimis, saya sudah melihat angka-angka itu, kekayaan kita luar biasa. Saya percaya dalam 2 tahun, mungkin mulai tahun depan dan selanjutnya, kita bisa tertibkan kekayaan-kekayaan itu. Saya ketemu dengan ahli-ahli dari universitas terbaik di dunia. Mereka menyampaikan kekayaan kita di laut kita masih sangat kecil, belum tersentuh yang sebenar-benarnya. Kita akan swasembada pangan, itu sudah sangat jelas. Kita akan swasembada air, dan kita juga akan swasembada energi dalam waktu dekat. Dan kita akan tertibkan, kita akan tegakkan hukum hanya dengan kepastian hukum. Hukum yang benar, iklim usaha akan berkembang dengan baik. Demikian pengarahan saya. Terima kasih Menko Infrastruktur dan semua peserta. Terima kasih. Teruskan dan laksanakan apa yang sudah saudara rencanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu. Kapan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Terima kasih. Selesai. Untuk para menteri, setelah ini kumpul. Enggak benar. Selanjutnya, dimohon berkenan yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk berfoto bersama. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk